Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam devotion pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menggunakan analogi perlombaan lari untuk menggambarkan kehidupan iman kita. Dalam pertandingan, setiap lari memiliki tujuan yang jelas, yaitu garis finish. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Kita harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu pertumbuhan rohani dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Seperti seorang atlet yang melatih tubuhnya, kita juga perlu melatih diri kita secara rohani. Ini melibatkan disiplin-disiplin rohani seperti doa, membaca Alkitab, puasa, ibadah, dan yang lain sebagainya. Seorang atlet profesional tidak akan mendapatkan bentuk tubuh dan performa maksimal untuk memenangkan pertandingan jika ia hanya berlatih sesekali atau ketika ia sedang bersemangat saja. Disiplin membentuk perilaku dan sikap hati kita untuk secara konsisten melatih kebiasaan kita mencapai tujuan, bukan hanya secara jasmani, namun juga secara rohani. Paulus berbicara tentang menguasai diri dalam segala hal. Ini berarti kita perlu belajar untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Penguasaan diri adalah buah roh yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Atlet berlomba untuk mahkota yang fana, tetapi kita berlomba untuk mahkota yang kekal. Ini mengingatkan kita untuk selalu memfokuskan diri kita pada hal-hal yang kekal, bukan pada hal-hal yang duniawi, yang sementara. Akhirnya, Paulus mengingatkan kita untuk tetap konsisten dalam iman kita. Kita tidak boleh hanya memberitakan Injil kepada orang lain, tapi kita sendiri juga harus hidup sesuai dengan Injil itu. Kiranya renungan singkat ini menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan memberkati.